Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Huda di sini. Di video kali ini saya akan membahas salah satu kamera favorit saya, yaitu Canon EOS 80D. Memang kamera ini bukanlah kamera mirrorless tapi DSLR dan diluncurkan pertama kali juga pada tahun 2016. Jadi kamera ini umurnya hampir 5 tahun. Nah, kali ini saya akan jelaskan 5 alasan kenapa di tahun 2021 dan di tahun 2022 nanti kamera ini masih menjadi salah satu kamera favorit saya untuk kebutuhan foto dan video. Oke, untuk alasan pertama yaitu desain dan dimensi dari kamera ini. Untuk urusan desain, kamera ini memang terlihat kurang indah secara estetika. Karena memang desain kamera ini dibuat untuk lebih ke fungsi. Coba teman-teman lihat kamera-kamera profesional lain seperti Canon EOS R, kemudian Sony Alpha, terus jajaran Nikon Z series. Itu hampir semuanya ya bentuk desain dan ukurannya ya seperti ini. Dengan tombol-tombol pengaturan yang cukup komplit di sininya, kemudian di belakangnya ini. Jadi lebih mempermudah para fotografer dan videografer dalam mengatur settingan kameranya. Kemudian dimensi kamera ini juga cukup besar. Di sini terlihat untuk pegangan tangannya lumayan dalam. Jadi ini kalau dipegang itu rasanya lebih stabil, mantap dan solid. Makanya untuk DSLR ini saya jarang sekali memakai strap karena sudah terbiasa dan cukup pede dalam membawanya. Tapi saran saya untuk teman-teman lebih amannya ya tetap pakai strap ya, untuk mengurangi resiko jatuh. Alasan kedua adalah kamera ini sudah memakai sistem dual pixel autofocus dari Canon dan 45 cross point autofocus saat kita memakai viewfinder. Sama seperti kamera Canon EOS 200D yang sudah pernah saya review. Bagi teman-teman yang belum menonton videonya, linknya saya taruh di atas ya. Dual pixel autofocus dari Canon ini memang mantap lah. Terutama untuk para videographer. Dan fast trackingnya ini ya sangat mulus. Walaupun tidak begitu cepat, tapi justru itu yang saya suka. Jadi tidak terlalu cepat, jadi transisi antara fokus dan tidak fokusnya itu mulus. Dan terlihat lebih alami. Kemudian 45 titik fokus di kamera ini semuanya bertipe cross point sehingga sangat sensitif dan cukup cepat. Untuk para fotografer profesional seperti wedding photographer atau fotojurnalis ya tentu ini sangat membantu sekali. Cuman kalau untuk memotret spot atau wildlife yang mungkin objeknya bergerak sangat cepat, nah kamera ini kurang bisa diandalkan. Kemudian alasan ketiga adalah pilihan lensanya yang sangat banyak. Jadi kamera ini masih memakai EF mount dari Canon DSLR. Dan kita semua sudah tahu bahwa EF mount itu sudah berumur hampir 35 tahun. Dan Canon pada tahun 2014 mengklaim mereka sudah memproduksi lebih dari 100 juta lensa EF mount dengan berbagai tipe. Makanya ya sekarang sudah nggak usah diragukan lagi lah untuk ketersediaan dan kualitas dari lensa-lensa EF mount. Dan yang paling utama nih, yaitu harga bekas dari lensa-lensa EF mount ini yang sekarang ini sudah sangat menarik lah. Kalau dibandingin dengan lensa-lensa mirrorless yang terbaru ya sangat jauh berbeda ya harganya. Padahal secara kualitas optik ya mirip-mirip lah. Secara kecepatan dan keheningan autofokusnya juga mirip-mirip. Jadi sekali lagi, kalau ada yang lebih murah dengan kualitas dan fungsi yang hampir sama, kenapa harus beli yang lebih mahal? Ya nggak? Alasan keempat adalah adanya fitur-fitur tambahan di kamera ini yang sangat bermanfaat dan krusial.
Yang pertama adalah layarnya ini yang sudah bisa di flip ke depan. Bagi para videografer bertipe single fighter seperti saya ini tentu sangat membantu. Jadi saat kita merekam video, kamera ini bisa layar kamera ini bisa menghadap ke depan. Jadi kita bisa melihat diri kita sendiri dan langsung bisa menentukan framingnya. Kita kira-kira ini kita sudah center atau belum nih. Kemudian layarnya ini juga sudah touchscreen dan touchscreen-nya ini juga enak sekali, sangat responsif. Kemudian dengan touchscreen ini kita bisa atur titik fokus, kemudian zooming dengan hasil fotonya kira-kira sudah tajam atau belum. Terus juga untuk pengaturan menu-menunya itu sudah bisa langsung memakai touchscreen. Dan ini ya untuk pemula atau para fotografer yang sudah profesional ya ini sangat-sangat membantu sekali. Terus di kamera ini juga sudah ada fitur WiFi, Bluetooth, dan NFC. Jadi kalau kita mau menghubungkan kamera ini dengan handphone kita ya cukup mudah. Caranya cukup install aplikasi Kamera Connect di App Store atau di Play Store. Kemudian atur-atur sedikit di sini udah bisa connect. Jadi kamera ini bisa kita kendalikan lewat HP, lewat remote HP ya. Terus juga kalau kita sedang berada di satu tempat wisata atau dimanapun, foto-foto pengen cepat upload, pengen cepat di share ke teman-teman, ya sudah bisa langsung dikirim ke HP kita. Kemudian, nah ini fitur yang biasanya ada di kamera semi pro atau kamera profesional, yaitu adanya tambahan layar kecil di atas pojok kanan ini. Jadi saat kita memotret dan perlu pengaturan lebih cepat itu kita nggak usah lihat-lihat layar lagi. Jadi tinggal gini, karena di sini sudah ada tombol AV, tombol drive, tombol ISO dan tombol dari exposure meteringnya. Jadi tinggal atur-atur gini langsung motret. Oh ya, satu lagi fitur tambahan yang sangat-sangat membantu yaitu kamera ini sudah bisa merekam video Full HD 60 fps. Wah, masa 2021 belum bisa 4K? Oh, jujur aja, untuk saya pribadi, Full HD 1080p 60 fps itu sudah sangat mencukupi kebutuhan saya sebagai videografer amatir lah ya. Karena apa? Kalau kita rekam 4K, otomatis file yang dihasilkan itu sangat besar. Kemudian juga untuk editing video 4K itu kita butuh sarana, yaitu sarana editing videonya ya, yaitu laptop atau PC-nya yang kuat atau mumpuni lah untuk mengedit video 4K. Karena video 4K itu cukup berat lah untuk diedit. Terus fitur krusial lainnya yaitu di kamera ini sudah ada jack input untuk audio. Terus di sini juga ada jack untuk mikrofonnya. Untuk para videografer ya ini sangat membantu sekali. Jadi kualitas audio dari video kita ya pasti akan meningkat lebih bagus. Dan karena ada jack mikrofonnya, jadi saat melakukan rekaman kita langsung bisa memonitor kira-kira audionya ini masuk atau enggak, karena sudah ada jack headsetnya ini ya. Dan alasan kelima adalah harga bekas dari kamera ini yang sudah sangat menarik, terutama di akhir 2021 dan di tahun 2022 nanti. Jadi untuk harga bekas kamera ini sekarang kisaran antara 8 sampai 9 juta body only, tentunya tergantung dari kondisinya ya. Sedangkan harga barunya kamera ini untuk garansi resmi dari Canon itu masih sekitar 15 juta ke atas. Bahkan terakhir saya lihat itu masih 17 juta dengan lensa kit. Memang harga bekas dari kamera ini ya jatuh ya, bisa dibilang gitu. Tapi bukan karena kualitas dari kamera ini yang jelek, bukan. Tapi karena masalah tren saja. Karena sekarang ini kan 2021 kemudian 2022 ini tren kamera itu adalah kamera mirrorless yang ukurannya kecil-kecil. Sehingga kamera-kamera DSLR seperti ini ya harga bekasnya cukup jatuh. Padahal secara kualitas dan fungsi ini masih sangat mumpuni dan ya sama aja lah dengan mirrorless. Tergantung yang pakai aja lah. Ya kan, untuk hasil foto dan videonya. Tentu kondisi ini sangat menguntungkan buat saya pribadi dan teman-teman yang lebih mementingkan kualitas dan fungsi dari sebuah kamera
daripada sekedar bentuk kamera yang indah, yang ala-ala retro, kemudian ukurannya yang kecil. Ya seperti itulah. Oke, itu tadi 5 alasan utama kenapa kamera ini masih menjadi salah satu kamera favorit saya di tahun 2021 dan di tahun 2022 nanti. Oh ya, tambahan satu lagi yaitu warna khas Canon yang dihasilkan dari kamera ini. Menurut saya dari semua jenis dan tipe kamera, warna yang dihasilkan dari kamera Canon itu masih the best lah. Tapi itu tergantung selera ya. Dan sekali lagi di video ini saya tidak dibayar atau disponsori oleh Canon. Jadi ini murni pendapat saya pribadi menurut pengalaman selama ini saya memakai kamera ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe, like, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.